Berhubung ada kendala, jadi kita bikin tenda darurat di persimpangan pos 3 dan pos 2. Jadi udah lewat dari pos 2 tapi belum nyampe pos 3. Kita lagi bikin apa? Sop. Sebelah lu kok ada pocong, langsung wah jingkrak. Oh serius lu? Terus si Arif sama si Jack, nah, iya itu nih Ten. Ngeliat juga. Kau selalu ku rasa hadirmu antara ada dan tiada. Halo masyarakat adat, gimana nih kabar kamu? Semoga dalam keadaan sehat, baik, dan berbahagia. Kali ini di segmen adat, antara ada dan tiada, aku ngajak narasumber buat bercerita langsung di hadapan kita-kita mengenai pengalaman horor nyata mereka. Dan kita kedatangan lagi sama Kak Ian. Halo Kak. Halo Kak Gina. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. baik, sehat, bahagia. Bahagia Ya, terus. alhamdulillah. Kak Ian ini kan banyak banget nih cerita, karena kebetulan Kak Ian juga bisa, ya punya kelebihan lah, bisa ngelihat, ngerasain kayak gitu kan, tentang eksistensi makhluk-makhluk sebelah. Nah, Kak Ian juga banyak cerita kan sebelumnya di tempat aku. Nih, kalau misalnya kalian mau nonton, kali ini Kak Ian mau cerita apa nih? Pendakian Gunung Slamet. Oke, berarti hari ini kita bakal mendengarkan cerita, bisa dibilang cerita horor pendakian ya. Iya. Tahun Di ini gunung. kok. Baru aja berarti. Hmm. Bulan berapa kemarin Kak? Bulan Maret. Oh, baru aja di awal tahun ya, Pak? Maret. Itu gimana Kak waktu di pendakian, ada cerita apa di sana? Jadi itu ketemu dengan sosok pendaki yang sempat meninggal karena hipotermia, terus ditinggal temennya, dan dia nggak bisa keluar dari gunung lah, bisa dibilang arwahnya itu terperangkap di sana. Dan tentang masyarakat setempat itu, bisa dibilang petani lah di sana. Pas kita pulang tuh pandangannya beda. Oke. Kayaknya misterius banget, karena kan biasanya cerita-cerita di gunung tuh tingkat merindingnya tuh berkali-kali lipat gitu loh. Baiklah, langsung aja tanpa berlama-lama kita dengarkan cerita Kak Ian dari awal sampai akhir. Paling nanti aku bakalan nanya-nanya sedikit kalau misalnya ada hal yang kurang jelas atau aku kayak belum nangkep sempurna gitu. Silahkan Kak Ian diceritakan. Jadi Ian waktu itu nanjak bareng Jack, Arif, sama Bambang. Ya, kita berempat. Ya, berangkat dari Terminal Bekasi itu maghrib. Dan dari awal ini sempat agak aneh karena biasanya bis Sinarja itu langsung ya ke terminal tersebut. Ian mau nanjak dari daerah dari base camp Bambangan. Tapi ini bisnya nggak ada yang langsung, dapatnya tuh transit. Kata si Arif yang udah sering nanjak ke sana, biasanya bisa bang langsung. Ini kok aneh ya disuruh transit. Ya udahlah, daripada nggak ada sama sekali dan nggak jadi berangkat gitu kan. Jadi ya udah kita kumpul di Terminal Bekasi, terus berangkat jam 6 sore pada saat itu. Nyampe sana jam 1 dini hari. Nah, di sepanjang jalan perjalanan sih nggak ada hal-hal aneh ya. Cuma pas transit sempat aneh karena si Bambang sama Ian kan nunggu di shelter lah, bisa dibilang. Si Arif sama Jack lagi ke musola atau ke kamar mandi dulu, kayak gitu. Nah, cuma pas giliran si Arif sama si Jack ini datang, kita gantian ke kamar mandi tersebut, tapi nggak papasan. Padahal di jalur yang sama. Di jalur yang sama, tapi nggak papasan. Kayak gitu. Kenapa Dan tuh?
Iya kurang tahu. Nggak ada jawabannya. Nggak ada. Jadi Oh, oke. pas udah balik nih, pas balik ke tempat itu bis kan udah mau berangkat. Maksudnya bis yang transit udah datang nih. Ya cuma nanya, lu tadi kemana? Enggak, cuma ke situ doang. Kok nggak ketemu sih, kan toilet satu nih kayak gitu. Kok nggak ketemu? Masa gue juga nggak ngeliat lu kayak gitu aja. Yaudah nggak mau Perpanjang. intinya toh kita udah sekarang ketemu, ya udah naik bisnya gitu. Nyampe di sana dan sebelumnya kan udah janjian nih Kak, nyampe di terminal tersebut. Ian lupa nama terminalnya apa. Sampai terminal tersebut tuh udah dijemput sama mobil dari base camp lah. Kita udah callingan. Ternyata kita udah sampai tuh belum datang Kak. Sampai jam 1:30 deh kalau nggak salah. 1:30. Sampai Ian tuh kesel ini. Gimana sih, katanya udah siap, katanya udah ini. Ya nih bang, susah nih dihubunginnya, si Arif kan yang kontek-kontekan kayak gitu. Nggak lama 1:30 dia datang, kita jalan nih ke base camp. Nanti yang kirimin video pas lagi perjalanan itu Oke, nanti ke kita arah insert. base camp. Terus sempat ada yang aneh karena berkabut banget Kak. Kabut tuh sampai nutupin. Jadi kayak jurang pinggir jalan pun nggak kelihatan. Sedangkan pas jalan pulang kan siang nih. Jadi kelihatan, oh ternyata kemarin pas berangkat itu tuh jurang gitu, pinggiran banget. Nah dari video tersebut sih, kalau Ian kan yang duduk di depan, kebetulan si Arif. Ian itu di tengah. Ian sempat ngeliat ada sosok perempuan, bisa dibilang nih, tapi ya kayak nggak logis lah kalau itu orang ya, karena di jam 2-an di pinggir lereng gunung itu, tapi dia diem aja Kak. Jam 2 pagi. Iya, diem aja. Sepenglihatan Ian, nanti kan videonya dimasukin. Sepenglihatan Ian ya, mungkin kalau kalian yang ngelihatnya beda atau ngelihat ya yang sama ya silahkan aja nanti bisa Tulis komentar. komentar. Karena itu Ian sih ngeliat jelas dia diem aja. Tapi kan mobil tuh lewat gitu, Ian sampai kayaknya ini bukan deh gitu. Kalau Kayaknya yang- ini bukan orang gitu. Kalau yang kakak lihat itu kan cewek, itu gimana tuh Kak? Oh, penampilannya. Mm-mm. Rambutnya panjang kurang lebih sepinggang, nunduk. Bajunya itu putih. Oh, kayak Mbak Kun gitu ya. Bisa dibilang kayak gitu. Dia duduk, berdiri. Nggak berdiri, tapi Berdiri. ngebungkuk gitu badannya. Oh, kayak gini. Mm-mm. Dia ngebungkuk, terus udah gitu, ya namanya lagi mobil, jalan yang juga ngobrol. Di sini pertaniannya tuh nanam apa gitu kan sama si sopir itu. Dan setiap yang nanya tuh dia diem, nggak jawab, entah dia nggak denger atau gimana. Tapi kalau giliran si Arif yang ngomong di depan itu sebastian dia, itu selalu dijawab. Sopirnya kalau diajak ngomong, Kalau kayak Ian yang ngomong nih nanya, ini buat apa? Dia nggak denger dan nggak mau jawab. padahal jaraknya nggak terlalu jauh ya. Nggak jauh, Ian di belakang si supir itu. Persis dong, harusnya Persis. kedengeran. Iya, sampai kayak kok gue dicuekin Kok dikacangin Kok gitu gue ya. dikacangin, gue nanya gitu. Karena pikir Ian, si Arif ini nggak terlalu banyak kayak ngegali. Mungkin pertama dia udah sering kan nanjak Iya. Gunung Slamet gitu. Udah beberapa kali. Jadi antusias buat tanya-tanya ini apa ya, mungkin dia nggak kayak Ian yang ini tuh apa sih, ini pertaniannya, terus mata pencahariannya apa kayak gitu. Dia nggak kayak gitu. Dan dia kan juga ke Gunung Slamet itu lewat jalur Bambangan terus. Jadi mungkin kayak ya udahlah nggak usah nanya apa, dia udah tahu gitu. Iya, udah sering. Terus kan? Sampai di base camp Bambangan, istirahat, terus udah kayak gitu, singkat cerita ya, langsung ke pagi. Kita berangkat kurang lebih jam 8 pagi. Kita jalan dari base camp. Nah ternyata kan ada OJK, ada yang ngojekin lah sampai ke pos ojek. 1. Pos 1 Bayangan sih. Nah Ian itu kayak sempat ketemu, jadi ada 2 pendaki nih, ada 2 rombongan lah, bukan 2 pendaki, 2 rombongan pada saat itu. Nah rombongan pertama pas Ian nyampe di gerbang, itu tuh ditanyain, minta foto, terus Ian tanyain nggak naik ojek aja. Dia kayak bercanda bilang, emangnya mau wisata naik ojek? Kayak ke Tabok gitu, napa kayak
oh iya dia aja pada nggak naik ojek, masa gue naik ojek, ya udahlah ntar jalan aja. Jalan, ternyata Kak posnya jauh banget dan itu baru tahu kan Ian mah perdana ya. Dari base camp itu, dari gerbang tuh nanti juga ada fotonya Ian masukin. Dari gerbang buat ke pos 1 kita harus ngelewatin pos ada pos ojek, habis itu pos 1 bayangan, pos 1, pos 2 bayangan, pos 2, jadi ada bayangannya mulu gitu. Sedangkan yang Ian tahu nih ada 9 pos kalau nggak salah sih, 9 pos. Semuanya ada pos bayangan. Iya. Berarti ada 18. 18 kan? Banyak banget ya. Dan sebenarnya tuh nanjak ke Gunung Slamet ini via Bambangan penasaran dengan pos 4 sama Rantu yang sudah terkenal Iya, bener. keangkerannya itu. Itu legend banget sih, legendanya di mana-mana. Terus Kak? Terus akhirnya kita jalan kaki, nggak naik ojek. Lumayan Kak, itu jalan kaki aja tuh 3 jam deh kalau nggak salah. Wow. Dari base camp ke pos 1 ya, karena jalan juga santai. Pada saat jalan nih dari base camp ke pos 1 bayangan, kejadian aneh lagi. Jadi tempat dirijen air, kan di sana kan minim, malah nggak ada deh kalau nggak salah, nggak ada mata air kalau nggak salah ya. Apa baru ada lagi nanti di pos 5 gitu. Itu bocor Kak, bolong sendiri. Padahal itu baru beli, baru 1 kali pakai waktu itu ke Gunung Sumbing. Nah, di Gunung Slamet dipakai buat yang kedua kali, itu bocor. Akhirnya sampai jack itu gunting tali jaket pakaian buat ngikat. Tapi ya nggak terlalu berimpact banyak gitu, tetap aja netes-netes. Lumayan kita keteteran jadi, dan ya aneh nggak digeret gitu, kecuali kalau digeret di jalan batu masih logis gitu ya. Ini nggak, nih bocor itu di pojokannya. Ya udahlah, ngambil pusing. Terus biasa kalau nanjak Ian selalu dapat yang paling belakang karena terlalu santai banget itu kan, bawa berat tas dan berat perut gitu. Terus sama si Bambang ini yang belakang, si Jack sama Arif udah agak lebih lumayan lah jaraknya. Terus dia bilang, perlu gantian nggak? Mau istirahat dulu nggak? Udah nggak usah, kalau istirahat terus kapan nyampenya gitu kan. Terus akhirnya si Bambang nih udah ngedumul aja, gantian kek bawa airnya nih berat gitu kan. Gua aja udah bawa kayak gini berat, mau gantian sama yang depan gitu kan. Maksudnya yang depan kan kurus-kurus. Nah, terus kita berhenti di pos ojek Kak. Pos ojek berhenti buat ngemil, kita bawa coklat, permen, madu buat biar stamina lah, bisa dibilang tenaga gitu kan, makan yang manis-manis. Lumayan sih itu sekitar 15 menitan istirahat di situ, lanjut lagi jalan, nyampe di masih pos ojek yang dari, kalau misalkan dari base camp, nah dia berhenti di situ. Satu lagi ada yang paling ujung sebelum pos 1 bayangan. Nah di situ kan udah bener-bener capek, terus kan ada gubuk ya. Ian bilang, udah berhenti di sini. Si Arif sama Jack udah duluan nih. Udah duluan mau ke arah pos 1 bayangan yang di gubuk itu. Terus Ian ngomong nih sama si Bambang, Bang, di sini ada satu sosok nih gitu kan. Mau nggak komunikasi? Kalau mau komunikasi, gue rela deh jadi mediatornya, masuk gitu kan. Tapi lu ajak ngomong ya. Dia ketakutan. Yang bener lu, dia manggilnya bapak kan. Yang bener lu Pak, enggak, gue nggak mau. Serius, ya udah deh, kalau emang takut minimal ntar kalau lu udah takut banget nih, panggil aja nama gue gitu kan, biar gue balik. Nah Ian istirahat tidur. Nah ternyata masuk di situ tuh cuma nangis aja. Kak Iannya nangis? Iya. Nah si Bambang ini panik. Ini yang diceritain sama si Bambang, Jack sama Arif. Ini POV-nya mereka ya? Nah akhirnya pas udah kayak gitu, dia manggil nih si Arif sama Jack. Arif, Jack kan udah jauh. Nih, dia cuma nunjuk-nunjuk gitu, tapi nggak berani nyebut gitu kan. Terus ditanya sama si Arif sama Jack, kenapa tidur gitu kan?
bangunin aja kalau emang tidur. Dia nggak berani gitu kan, dia nggak berani bilang nggak tidur nih kesurupan, dia nggak berani ngomong kayak gitu, kayak gagap. Kenapa si Bambang ini? Nah si Arif sama si Jack paham lah, udah samperin, akhirnya ditanya ini siapa gitu kan, kita cuma numpang lewat doang segala macem, nggak banyak komunikasi. Habis itu udah sadarkan, dibangunin karena cuma nangis doang, nggak bisa diajak ngomong gitu loh Kak. Nah yang Ian rasain pada saat itu masih anak-anak nih yang di pos itu gitu, masih anak-anak ya, umurnya kayaknya belasan sih. Berarti yang masukin ke Ian itu si anak-anak itu ya, yang belum Entah 14 dia tahun. kesasar, entah dia hilang, nggak ngerti ya, karena nggak bener-bener nggak bisa diajak ngomong gitu. Terus udah jalan, itu kan lumayan ya, trek jalur Bambangan itu ya bisa dibilang ngentip gitu, nanjak terus. Nyampe di pos 1 Bayangan, ketemulah ada satu warung yang buka, dan ia nanjak, ingat hari Kamis Jumat Kliwon gitu. Jadi kayak yang bener-bener bukannya nantang ya, kalau ini kayak bener-bener niat gitu, udah penasaran dengan mitos sama hantu, nanjaknya hari Kamis malam Jumat Kliwon, dan cuma ada 2 rombongan pendaki. Waduh. Kayak gitu. Terus nyampe di pos 1 Bayangan, ada warung itu, dia jualan semangka, kita istirahat makan. Nah gitu ditanya, berapa orang Mas? Berempat. Tadi yang tanya yang rombongan pertama yang disuruh naik ojek, dia nggak mau. Nah itu tuh kita tanya, tadi rombongan ini udah lewat? Wah udah dari tadi gitu kan. Itu ya nyampe pos Bayangan sekitar jam 11 atau jam 12 gitu lah. Azan zuhur tuh lumayan lama ya, dari jam 8 baru berhenti. Maksudnya baru ketemu pos 1 Bayangan jam 12-an. Oh, terus ditanya, nanti mau ngecamp di mana, digituin kan sama si orang warung. Mau ngecamp di pos Samarantu. Dia langsung kaget dalam artian, kan itu tuh kita biasa kalau dari base camp dikasih map dan ada larangannya, nggak boleh ngecamp di pos 4 gitu, nggak boleh ngedirin tenda di pos 4, dan sama batas terakhirnya itu pos 5 atau pos 7 gitu, batas terakhirnya. Kan dia ada pos Pelawan itu pos 9 ya. Yeah. Tapi sekarang dibatasi sampai pos 7 waktu itu kalau nggak salah sih. Nah akhirnya ya udah Mas, hati-hati aja. Dia cuma dia bisa dengan ekspresi kaget, dia bilang hati-hati aja gitu. Oh ya udah. Ya Kang, bismillah gitu. Jalan lagi tuh ke trek pendakian. Di situ sempet Ian udah bener-bener capek nih ya. Duduk. Ternyata masuk lagi nih, tapi sosoknya beda. Kerasukan Gitu. lagi lah namanya ya. Yang kedua kalinya berarti nih kesurupan. Kedua kali. Kayak gitu kan, kedua kali. Cuma nggak banyak omong juga, maksudnya nggak banyak ditanya-tanya, karena waktu itu ada pemburu burung lah kalau bisa dibilang. Dia bawa senapan angin, turun. Ini diceritain si Bambang, Arif sama Jack. Turun udah kayak gitu, mereka pada nanya, pos Samarantu di mana ya Pak? Berapa lama lagi ya? Kita mau diriin tenda di sana gitu. Dengan orang kan nasehatin atau gimana lah bahasanya baik-baik. Ini langsung dia dengan tatapan yang tajam, tidak menyenangkan, langsung bilang, nggak boleh diriin tenda di situ. Sambil pergi. Tapi natap kalian nggak? Natap 3 temanku sih, karena aku kan prosesnya lagi nggak sadar nih. Oh, dan bilangnya kayak marah gitu ya? Ngebentak. Oh, ngebentak. Berarti bener-bener marah sih kalau sampai ngebentak. Nah itu dia. Terus sama ini loh, udah sadar kan akhirnya, karena mikirnya ya udahlah, nggak terlalu banyak bisa diajak ngomong gitu digali. Sampai di pos 1 itu udah jam, nah dari pos 1 Bayangan ke pos 1 nggak terlalu jauh, kurang lebih 1 jam lah. Ketemu sama si Abah, siapa ya
kita mbak siapa aku juga lupa, makan lagi semangka, tapi dia di situ jualan gorengan juga. Nanti yang kirimin sempat videoin si Abah itu. Oh ini warung ya? Iya warung. Warung karena kalau kita nanjak di hari biasa itu Kak, jarang warung yang buka. Sebenarnya banyak sih warung dari pos 1 sampai pos 2. Yang teman sih sampai pos 2 gitu tempatnya. Itu banyak warung, tenda-tenda kayak gitulah, warung-warung gubuk gitu. Cuma karena kita hari biasa, jadi yang buka itu cuma di pos 1 Bayangan dan pos 1. Terus ngomong lagi, Mbak nanti kita mau ngecamp di Samarantu gitu kan, mau diriin tenda. Oh, dia sempat tarik napas dulu, diem, kayak ngapain gitu mungkin ya, kayak ekspresi yang kayak tadi. Ya udah nanti di sana ada pohon tumbang, kalian di tenda di situ. Kalian beri salam, tapi kalian jawab sendiri, kata si Abah ini. Tadi. Mbah lah, kalau Abah orang Sunda kan, gitu Mbah. Si Mbah. Lah maksudnya Mbah, ya assalamualaikum, waalaikumsalam. Jadi kalian beri salam, kalian juga yang nyaut gitu. Oh iya Mbah, ya mudah-mudahan diizinin. Dia bilang gitu, dia yang bilang. Kita berempat kayak bukannya tengah ya, tapi ya udahlah, mungkin terkesan anehnya itu karena beri salam terus nyaut sendiri gitu loh. Ya udah akhirnya singkat cerita nyampe di pos 2. Itu masih gubuk-gubuk warung lah. Pos 2 udah lumayan dingin kondisinya, itu udah sekitar jam 3 sore kalau bisa dibilang. Nah, jam 3 sore kita berhenti sebentar rehat buat masak air panas. Kita nyeduh energen di situ. Terus Ian ke distract sama pandangan sebelah kanan ini. Itu kan hutan luas lah udah. Jadi ada kepala yang melayang gitu loh Kak. Sejenis kayak kuyang lah kalau bisa dibilang. Kan cuma bilang ada ininya juga, organnya juga. ada. Berarti emang kayak kuyang ya? Terus Ian bilang kayak gini, ada kuyang gitu kan. Terus pada kaget kan. Iya sebelah kanan, coba aja lihat. Kalau kuyang kan lebih ke fisik ya, walaupun dia mistis, tapi fisik biasanya orang pada lihat gitu loh, nampak. Nah yang ngelihat si Jack sama Arif, Bambang enggak. Bambang enggak lihat. Oh iya tuh udah jangan diliatin, yang penting dia nggak kesini, nggak ganggu gitu kan. Jadi kayak di sebelah sana muter kayak gitu. Terus nah di balik si kuyang ini Ian ngelihat sosok malah si Wowo di belakangnya dia banget, iya. Jadi kayak dia mungkin big boss di pos 2 lah misalnya bilang. Segede apa Kak si Wowo? Gede banget, mungkin kalau ada tingginya pohon beringin ya segitulah. Wow, 5 meter 6 meter ya. Iya, gede banget. Tinggi banget itu, tinggi besar. karena kalau itu pun baru kelihatan sampai dadanya. Terus si Wowo tuh kelihatan. gimana? Cuman diem aja. Oh dia nggak datengin kakak gitu ya? Dan dia dadanya di, misalnya nih si kuyangnya di jauh gitu loh. Udah gitu, udah kita minum energen segala macam, terus udah kayak gitu. Nah ini yang Ian bilang ketemu dengan sosok arwah pendaki. Nah di sini. Masuklah, iya. Namanya siapa ya? Nah ini komunikasi Kak. Pas masuk tuh langsung nangis dia minta tolong. Jadi nangisnya tuh lirih banget. Karena pas sebelum masuk Ian dapat feel-nya dulu atau rasa lah, dia nyampein rasa dulu. Itu langsung netes air mata. Ditanya kan, lu kenapa langsung udah nggak sadar, langsung nangis aja. Ditanyain lah sama si Bambang, sama Jack, sama Arif, ini siapa? Dengan cuma bilang mau pulang gitu. Aku bukan di sini, aku mau pulang. Emang kenapa di sini? Aku kena hipotermia terus ditinggalin sama temen-temenku. Kata dia kayak gitu. Sedih banget. Udah pulang, katanya orang rumah nunggu. Pulang. Iya. Di situ akhirnya ya karena nangis dan rengek minta pulang, yang lainnya juga ikut sedih gitu. Terbawa suasana kan, kok tega gitu ya. Terus kita mau ngelepasinnya juga gimana, karena kayaknya dia nih diikat sama si Wowo itu loh.
Karena meninggalnya di sana. Maksudnya dia setiap mau pergi nih udah dari situ, ntar baliknya ke situ lagi. Jadi kayak nggak bisa keluar lah dari kawasan gunung tersebut. Gunung. Terus udah lumayan lama-lama kan kalau kita nggak banyak gerak tuh dingin Kak. Kita lanjutin lagi jalan terus pas udah lumayan lama udah kelewat juga jauh dari si pos 2 ini. Iya. Nyampe lah di mungkin pos 3 Bayangan kali ya, karena tempatnya udah landai rata gitu. Itu udah jam berapa tuh Kak? Udah jam 4 mau setengah 5 lah. Pagi? Enggak, sore. Sore, terus udah gitu ini udah dingin banget gitu kan, pos 4 masih jauh di awang-awang. Terus badan juga udah nggak enak gitu, bener-bener menggigil, dan akhirnya kita putusin buat diriin tenda di jalur. Jadi ya nggak kesampaian lah kita ngedirin tenda di pos Samarantu. Karena juga nggak memungkinkan ya. Tidak memungkinkan dari kondisi Ian sama Jack sih. Bambang sama Arif masih aman. Diriin tenda. Nah di sini aneh lagi nih Kak. Kenapa? Tenda yang Ian sewa gitu dari tempat rental, entah si Arif nggak ngecek atau apa, pas mau diriin tenda semua tiang itu patah. Gitu loh. Patah pada copot satu-satu. Jadi harus nyambungin dulu. Kalau yang biasa kan udah kayak inilah, kayak apa namanya, pancingan gitu, cuma nyambung tak udah jadi gitu. Kalau ini harus Iya, diiketin satu-satu, talinya pada copot. Sampai Ian marah ke Arif kan, lu ngecek nggak sih ini nyewa, lu bongkar nggak? Gitu, frame-nya kok pada kayak gini? Enggak sih, tapi nggak mungkin lah kalau tempat penyewaan rusak. Nyatanya rusak gitu kan. Ini nih kalau nggak dicek lagi gitu kan. Ya udah jadi di tenda seadanya Kak. Karena di frame itu dijadiin satu, entah ya udah kepanjangan lah, pendekan lah, akhirnya sebisanya aja di tenda. Dan tadinya si Arif itu minta gini, yaudah kita nggak usah di tenda, kita di pos 2 aja, kan itu kan gubuk gitu loh, nggak bakal kehujanan lah. Terus kan bawa sleeping bag, aman lah kata dia kayak gitu, kita di pos 2 aja turun lagi. Ian udah mikir tuh, kayaknya enggak deh, ini dingin banget, baru-baru dingin Kak, parah dinginnya tuh. Yang ada ntar kita hipo berempat gitu kan. Terus belum lagi ada kayak begituan ya kan, pos 2 sudah mau tidur di ituin kuyang gitu kan. Terus akhirnya udah di tenda seadanya, ada bawa tali rapia juga kan, diiketin di pohon gede. Jadi tuh Ian lokasi tendanya itu mungkin di pos 3 Bayangan, mungkin ya. Kenapa Ian bilang mungkin, karena kalau Ian pribadi nih nggak tahu itu pos 3 Bayangan atau bukan. Si Arif pun lupa. Itu pohon gede, belakang tenda itu turunan entah, tapi menuju ke jurang, tapi dia turunnya nggak langsung drek gitu loh Kak. Jadi kayak merosot gitu. Tapi ada space buat satu tenda bisa lah. Di tenda di situ, terus diiketin ke pohon gede. Tali udah berdiri nih, karena pakaian kita buat daki, buat nanjak tadi trekking itu basah kan ya kan, nggak boleh kalau basah tuh kita harus ganti dengan yang kering biar nggak hipo, tujuannya biar nggak kedinginan. Nah pada ganti baju semua. Nah Ian ngerekam tuh nanti, Ian sempat rekam tapi agak telat memang, jadi kita dengar suara kuntilanak. Gimana suaranya Kak? Suaranya tuh lirih, ketawa, dan itu di atas pohon persis yang di bawahnya kan tenda Ian, jadi di atas. Ketawanya itu lirih. Jadi kayak gimana tuh? Gitu. Jadi dari kenceng terlama-lama nggak ada gitu. Terus kirain Ian doang yang denger. Ian konfirmasi kan ke Bambang, ke Jack, sama ke Arif. Nah yang nggak denger cuma si Jack doang. Oh kalian bertiga denger? Dengar, karena si Jack ini lagi nyangin kita mau bikin sayur sop. Oh dia sibuk Lagi ini ya fokusnya motong ke wortel, makanan. terus ya apa namanya kentang, bakso kan cuma isinya sengaja Ian cuman isiin kentang, wortel,
daun seledri, daun bawang sama bakso gitu. Nggak mau yang banyak lah, biar nggak ribet. Udah gitu, yang konfirmasi ke Arif, lu denger nggak? Iya, saya denger. Nanti ada rekamannya yang kasih ya. Di rekaman itu ada suaranya nggak? Enggak. Jadi udah kelewat. Jadi kan Ian ngerekam tuh kayak tadi pas suara ketawa nggak ada kepikiran ngerekam kayak wah gue rekam nih biar ini kali aja masuk gitu. Nggak kepikiran kayak gitu. Kesana ya? Karena itu kan udah mau maghrib Kak. Jadi ya yang kita tahu lah kalau maghrib itu waktunya kayak pintu dimensi atau gerbangnya mereka lah buat memulai aktivitasnya mereka. Kebuka lah ya. Terus. Dan itu nggak sekali maksudnya. Itu 3 kali gitu suaranya. Dan Ian tuh pertamanya diem karena mikirnya cuman Ian doang yang denger. Sambil masak sayur sop tuh nanya ke Arif, dia juga denger. Si Bambang juga denger, cuman Ian tanya ke Jack, lu denger nggak Jack? Enggak denger, gue lagi fokus sama ini gitu. Itu masak sayur sop pun biar badan anget Kak, karena itu udah bener-bener dingin. Bener-bener dingin. Sampai itu di dalam tenda ya Kak, dan masak pun di dalam tenda loh. Nyalain kompor di dalam tenda, sebenarnya itu nggak baik ya, dan jangan dicontoh kalau bisa, karena kita kan kalau pas gasnya nggak pas atau boncos lah kayak itu, otomatis kan gas keliling di dalam tenda doang. Nah pada saat si apinya otomatis dup gitu kan. Bener-bener Nah, bahaya. kejadian tendanya kebakar kayak itu, sebenarnya sih nggak boleh. Cuma karena nggak ada yang berani buat di luar gitu kan. Iya di dalam banget. Jadi di dalam deh. Terus? Justru tas carrier kita beberapa ada yang di luar. Oke. Udah masak sayur sop itu cuman makan kuahnya doang gitu. Biar badan tuh nggak dingin lah. Jadi masih bisa dibilang baksonya masih banyak, dan kita akhirnya mau tidur kita taruh luar Kak, luar tenda. Nah ada kejadian aneh lagi nih. Selang berapa menit ya, mungkin ada setengah jam, suara panci itu tuh kebuka, gerak gitu, kertek gitu. Tutup pancinya. Itu kan depan tenda tuh kita taruh, maksudnya sama apa namanya si pancinya doang ya, kompornya di depan tenda, di luarnya banget gitu. Dengan pikiran biar nggak ketendang gitu kan, biar bisa diangetin lagi. Logikanya kalau itu hewan mah jatoin aja gitu kan, tumpahin aja atau gimana. Masa iya hewan cerdas banget sampai goyangin kayak gitu dan atau buka tutup panci kayak dimainin ya. Nah paginya terkonfirmasi kenapa itu masih ketutup rapat Kak, tapi bakso nggak ada semua. Jadi tinggal kentang, wortel, daun bawang, baksonya doang nggak ada. Kuah masih ada. Ada di pancinya tuh ada ininya nggak sih, sendoknya gitu? Nggak. Berarti pakai tangan dong mungkin. Bisa jadi, nggak ngerti juga cara ngambilnya gimana. Kalau pendaki kan nggak ada lagi kan, yang kan terakhir kan cuma 2 rombongan. Yang pertama udah duluan kan, rombongan ini cuma sampai situ. Berarti kalau misalnya itu makhluk gaib, dia bisa ngilangin benda ya? Bisa mungkin lebih tepatnya pindah dimensi mungkin ya. Dipindahin ke tempat dia. Dan maksudnya Yan juga kalau misalkan binatang masa sih dia milih-milih. Iya, milih-milih. Masa milihnya bakso, daging lah ya berkata, ketimbang kan ada sayur. Terus kalau misalkan hewan juga tumpahin aja satu panci, ya kan? Nggak mungkin ngambilnya rapi banget. Kalau orang pasti melangkah mau ke tenda Yan itu pasti ada suaranya, srek. Ini kan nggak ada. Tapi suara si panci getar itu ada. Kita cuman itu siapa. Itu terkonfirmasi pagi tuh yang bakso nggak ada, tapi pas kondisi malam itu gangguan tuh banyak Kak. Apa tuh? Pertama ya kayak tenda itu kan Ian pikir ini ya carrier tuh, tas gede ngenain pintu tenda gitu. Jadi kayak doyong gitu. Doyong tuh apa Kak? Doyong itu ambles gitu, kayak ngelesek ke dalam gitu. Nah misalnya ini tuh begitu. Ya. Nah Ian dorong lagi dong dari dalam terus gitu buat ngedorong si tas. Nah tapi ada perlawanan didorong dan itu tulang Kak. Aku merinding nih. Tulang, dia kayak megang tulang kaki. Jadi kayak kaki diginin ke tenda aja gitu loh. Jadi Ian dorong lagi. Ini kayak dorong-dorongan dong. Iya, astagfirullahaladzim. Ini kaki loh, ini tulang loh megang kayak gitu. Serius pada kaget kan,
Iya, cek keluar, kagak ada yang berani. Nih, arah sih. Terus udah gitu kan tenda sama ngedoyong lagi tuh, tapi yang atasnya gitu. Iya ngusap gini kan, saat. Nah itu tangannya ada yang ngusap. Kayak ada bersentuhan. Ngusap gitu, iya. Ih, Sedangkan itu yang ngusap sebelah sana kan belakangnya jurang. Yang jurang gitu. keren kayak bersentuhan tangan. Itu bener-bener nggak ngerti lagi lah pokoknya. Parah. Terus, Nah apesnya yang kena hipo di situ. oh hipo. Hipotermia. Dingin tuh Kak, beku. Jack sama si Arif nangis karena sempet seperkian detik tuh nggak ada napasnya. Oh, Sampai pas Ian bangun astagfirullah. kata dia, ya ampun alhamdulillah Dut, gitu kan manggil Dut, tolong. Pada panik tuh udah langsung pada melukin mereka bertiga. Karena kalau sampai lewat ya pertama mungkin mereka ya kehilangan banget lah, namanya nanjak berempat kok pulang bertiga, terus mungkin pikir mereka ngejelasin ke keluarga gimana ini, terus banyak lah yang mereka pikirin gitu, lebih ke kehilangannya sih ketimbang buat kayak tanggung jawab atau apa ya. Yang Ian bilang kita nanjak gunung tuh kayak udah taken kontrak mati lah, cuma kita nggak tahu bakal mati di gunung mana dan dengan cara apa. Itu kakak waktu hipo berapa lama? Berapa lama ya mereka tuh bilangnya, karena Ian tuh udah menggigil kali ini. Kalau yang waktu pendakian bunuh diri itu kan Parango itu berasa ya perlahan set naik. Kalau ini nggak belum langsung dingin. Mereka juga katanya megang kaki tuh udah beku, megang ini nih tuh beku, nggak panas nggak anget, sampai ditempelin kan airnya apa, nyalain kompor tuh biasa lah begitu juga nggak mempan. Berarti Kak Ian waktu hipo juga sempat kehilangan kesadaran ya? Bisa. Ya Allah. Dan itu kayak yang Ian alamin tuh ya udah ngeblank aja gitu. Kalau pas waktu di Pangrango yang Ian bilang kayak halusinasi teman-teman rekan kerja ngulurin tangan, ayo Pak pasti bisa, logikanya kan nggak mungkin mereka kesini. Kalau itu nggak ada ya? Nggak ada. Jadi Blank kayak gitu berasa aja. tidur aja? Iya, blank udah. Nggak sadar, nggak sadar. Dan kata dia tuh nggak ada napasnya. Ya. Seperkian detik gitu lah. Terus teman-teman apa tuh usahanya buat? Itu ngangetin, terus dipakein jaket double, dipakein sleeping bag double. Oh, panik ya terus mereka ya. minyak kayu putih dingin ke badan biar anget ke tangan, ke kuping gitu lah kan. Kalau di gunung tuh yang resiko cepet dingin tuh kuping sama telapak kaki kan. Ya gitu. Kalau udah dingin aja udah susah pasti buat tidur sama telapak kaki. Udah itu akhirnya mereka angetin sambil ya kayaknya sih ditekan deh, kata dia ditekan itu perutnya biar karena diginiin terus, katanya kok nggak napas gitu. Itu jadi kedua kalinya lah kena hipo. Di jam berapa tuh kakak akhirnya sadar? Masih malam kok. Masih malam karena kita tuh pas di teror nungguin ini kayak yang Ian ceritain di Gunung Salak lah. Ini baru jam segini loh, dari begini. Pagi masih lama gitu kan. Berasa lama ya waktu berjalan, aduh. Kalau kayak di bioskop tuh abis malam baru pagi udah malam lagi. Kayak gitu lah. Kalau ini mah malam terus lama banget, nggak pagi-pagi. Nah, Lalu dan sempat yang lainnya juga kedinginan tapi nggak hipo kayak Ian sampai nggak sadar diri gitu. Nah di situ si Bambang ini Ian suruh ngaku dia bawa apa. Karena sebelumnya dia nasihatin nih jangan bawa benda yang aneh-aneh. Apalagi nih Gunung Slamet gitu kan, puncak atapnya Jawa Tengah bisa dibilang. Jadi dia menyandang gunung tertinggi nomor 1 di Jawa Tengah. Kayak gitu, Gunung Slamet. Nah kayak gitu kita mau ngetes lagi di Samarantu di tenda. Dan setelah dicari tahu justru bukan di Samarantu atau di pos 4-nya Kak. Tapi emang di pos 3 atau pos 3 Bayangan yang angker. Nah berarti kan di lokasi Ian itu kan. Itu sempat masuk satu sosok. Itu dia minta sesuatu. Di situ dia bilang tuh dia minta darah.
Minta darah. Minta darah. Darah apa? Darah Ya manusia? nggak ngerti, minta darah katanya. Nah makanya Ian tuh nyangkut pautin karena nggak ada darah nggak bisa ngasih apa atau daging gitu ya. Ya dia yang ngambil bakso. Kalau kata Ian ya, Oh. yang bakso si sosok ini Berarti sosok yang makan bakso itu adalah sosok yang masukin ke Ian. yang minta darah. Gitu. Terus gimana tanggapan dari teman-teman? Ya karena kita juga nggak ada dan nggak mau ngasih gitu kan. Ya udah terus udah bacain doa sampai keluar lah karena disuruh keluar susah katanya tuh sampai ngebrontak. Ya si Jack kena pukul, si Arif kena pukul, Bambang katanya kena tendang. Ya. Jadi ngebrontak gitu kak. Wah dipegangin tuh nggak mau kak. Terus ini katanya ketepak sini sakit. Wah badan gua pada sakit nih. Rusuh nih yang masuk kata mereka gitu. Pas sudah sadar kaget nih ngelihat si Bambang sebelahnya Bambang itu ada pocong. Ian spontan kan ngomong. Sebelah lu kok ada pocong? Dia langsung wah jingkrak. Oh serius lu? Terus si Arif sama si Jack lah iya itu nih Ngeliat juga? ngeliat. Jadi ngeliatnya gini lah. Dari luar tenda ini set ngejeplak lah. Tahu kan kalau usaha hording gitu ada yang di Ngejeplak belakang jadi kayak hording. ngebentuk kan? Iya. Kebayang kan di sini si Bambang terus di sini dia nurut gitu. Aduh, Gimana dia nggak jingkrak merinding. sampai ya udah kita yasinan aja dengerin murotal tuh. Pagi pokoknya itu kak bener-bener lama banget. Lama dan kayak kita mungkin bisa dibilang malah lebih kita baru bisa tidur habis azan subuh deh. Karena terornya itu nggak berhenti. Nggak berhenti. Terus sampai saking kepengen kencingnya, kalau pengen kencing berempat-empat keluar, bawa senter. Nah satu lagi juga senter Ian waktu itu yang baru dicas itu kan baru dicas terus belum dipakai redup kak. Nggak nyala, redup nyalanya bener-bener kayak mau habis. Pas dia di rumah nih pulang, pas di Bekasi dinyalain terang. Berarti bukan masalah baterai ya? Sebenarnya kan makhluk kayak gitu lebih nyerap Energinya, energi iya mereka. energinya bisa Besar diserap. besar. Karena aneh kok ini nggak nyala senter. Kita pakai senter handphone waktu itu. Kalau senter handphone aman? Aman karena ada power bank. Terus kencing lah berempat-empat berderet itu agak jauh dari tenda. Pas mau balik ngelihat yang ngerangkak dari atas pohon. Pohon deket tenda. Iya, Apa tuh yang merangkak? kayaknya sih kunco. Kuntilanak cowok. Cowok. Kalau kuntilanak cowok tuh gimana kak penampilannya? Dia merangkaknya itu kayang gitu kak, jadi gini. Pakaian tuh pakaian apa sih kalau kuntilanak Nggak pakai cowok? baju, Nggak pakai baju. nggak pakai baju, cuma Berarti dia- kayak yang daerah kemaluannya itu kayak ketutupan bulu-bulu panjang gitu lah. Jembutnya dia panjang gitu. Ya bisa jadi. Bulu-bulu jadi karena kan dia sampai paha gitu loh kak, kayak Oh. segitiga gitu. Aduh aku loh. jadi bayangin gimana. Oh berarti dia nggak pakai baju tapi ininya bulu-bulu Bulu gitu. ketutup. Sampai paha-pahanya juga. Iya. Oh. Oh baru Dan itu tahu nih. lidahnya panjang, kepalanya tuh terbalik muter gitu. Dan dia Merangkak. merangkaknya ke belakang kayak Merangkak kayang. Iya, emang Aduh kayak serem kayang. banget sih. Merangkak turun tuh ke bawah. Kita bengong lah. Ih, gila makhluk kayak gitu serem banget ah. Bengong, teriak juga gimana gitu kan. Bengong aja cuma Itu berempat ngelihat hal yang sama. ngeliat Bareng-bareng. bareng-bareng. Gila. Kita kayak shock terapi udah nggak berani tuh. Baca doa, merem. Pas melek baru nggak ada masuk. Kalau halusinasi satu orang pasti Iya doang. satu orang. Ini kan bareng-bareng. Berempat. Iya. Wow. Kayak gitu. Terus Terus? jadi kita dengerin murotal dan kita baru bisa tidur azan subuh. Dan jam 6 udah bergegas lah. Maksudnya ya udah keluar matahari kan udah kelihatan nih.
dingin banget Kak, dingin banget. Di situ udah bagi-bagi tugas, siapa yang masak, siapa yang packing gitu kan. Ini mau lanjut Turun. apa mau turun? Turun. Berarti gagal ya ke Gagal. Samaran tuh ya. Gagal. Ke Samar tuh gagal, ke puncak gagal gitu. Jadi mau turun dah, kita beres-beres turun. Terus pas udah semuanya terpacking, ngecek segala macem, udah tuh nggak ketemu, sampai pos 2 masih nggak ketemu siapa-siapa yang tempat kita break. Kuyang pun udah nggak ada, itu kan nggak ketemu, lebih jelasnya sih nggak ketemu. Tapi kalau si Wowo gede itu masih ada. Kayaknya emang Standby. dia di situ deh. Terus di pos 1 ada ibu-ibu yang jualan, tapi kita karena sebelumnya ke Mbah yang tadi di yang bawahnya lagi, jadi kita di situ istirahatnya. Dan hari itu hari Jumat banyak yang nanjak, kan yang nanjak Kamis malam Jumat, terus hari Jumat itu banyak yang nanjak lah pendaki. Karena banyak rombongan ketemu, berapa orang Kang? 10 orang, 12 orang, gila rame. Dan gua kemarin 2 rombongan ya kan. Yang rombongan pertama 8 orang, 6 apa? Ya 8 orang, rombongannya 4 orang gitu kan. Terus ditanya sama si Mbak kan, gimana sampai di pos 4? Enggak Mbah, terornya aja parah, belum nyampe pos 4 gitu. Ya udah nanti kesini lagi. Dia kayak nggak mau ngulik emang ketemu apa aja, ngeliat apa aja, kayak dia ngulik itu ya. udah biasa mungkin lah. Udah jadi momok lah bisa dibilang. Gunung Slamet horornya itu kan udah jadi momok gitu. Nah akhirnya kita turun terus ke pos 1 Bayangan yang kemarin makan semangka, dia bilang hati-hati itu kan. Kita istirahat sebentar doang, terus udah gitu. Nah ketemu yang anehnya lagi itu pas udah mau ke base camp. Jadi kan ketemu daerah ladang pertanian lagi nih, ladang pertanian lagi. Itu ada berapa petani ya? Ada 4-5 petani. Dia lagi panen kan di sana tuh, lagi panen kentang deh. Kentang yang Ian ingat sih, kentang kan daun bawang, kentang, wortel. Dia lagi panen kentang. Pas rombongan Ian lewat, dan itu kayak pantesan kemarin tuh capek banget gitu, ternyata jauh gitu loh. Tapi turun biasanya lebih cepet dan lebih enteng karena kan logistik udah pada kurang ya. Ini justru malah berat dan lebih lama. Kayak turun lebih lama dari pos 1 ya, mau ke base camp. Lebih lama ketimbang dari base camp mau ke pos 1. Sampai ngeliat, pantesan kayaknya capek banget. Itu tinggi banget gitu kan. Dan itu baru kayak sadar berasa tinggi pas kita pulang. Kalau pas kemarin berangkat kayak ya udah biasa aja. Maksudnya nggak dirasa capek, cuma nggak dirasain kok ini nggak nyampe-nyampe ya. Kalau ini berasa kok ini nggak nyampe-nyampe base camp gitu kan. Padahal udah capek banget gitu. Itu petani yang 5 itu serentak ngeliat ke kita, tapi pandangan langsung set. Ini merinding. Pandangan langsung gak enak Kak. Kayak orang gak suka gimana sih, langsung gitu. Semua petani kayak gitu? Semua. Yang 5 orang ini kan dia ada di sebelah kanan, Ian kan turun kan sebelah sini. Tiba-tiba tuh set gitu. Padahal kita udah negor misi, tetap pandangan emosi gitu loh. Kesel. Mereka manusia apa bukan sih? Yang Ian lihat sih pasti manusia, cuma tuh Ian ngambil kesimpulannya gini, apa ini si mata petani ngelihat kita di belakang kita ada yang ngintil nih, tuh. Atau pandangan kita aja ke petani itu begitu. Padahal petaninya biasa aja. Oh iya bisa aja ya. Tapi rombongan Ian yang ngeliatnya sinis gitu. Iya. Takutnya itu. Bisa jadi ada 2 kemungkinan ya. 2 kemungkinan. Ada 2 kemungkinan. Dia kesel dengan apa yang mungkin Mereka kita lihat. turun ngebawa apa gitu loh. Mereka kesel. Atau ya sebaliknya penglihatan kita yang diinin sama. Dirubah lah ya penglihatan, padahal sih petaninya santai aja gitu. Iya.
Kan, tapi kan kalau Ian bilang ini halusinasi atau ini salah lihat lah, kita berempat yang Iya, lihat. lagi-lagi berempat sih. Kita berempat yang ngalamin itu kan, bukan Ian sendiri. Karena Ian konfirmasi setiap kayak itu, kalau konfirmasi gini, kok itu sinis banget ya? Gue pikir gue doang, pada gitu loh saut-sautan. Udah nyampe di base camp, udah istirahat, tidur gitu kan, capek, beres-beres. Jam 1 udah pulang ke Jakarta. Ini udah selesai berarti ceritanya sampai sini. Udah selesai. Dan Oke. apa ya, di situ sih mungkin karena niat awalnya jelek kali ya, mau ke Samarantu gitu, dalam artian lu udah tahu dilarang, ngapain. Kayak nantangin gak sih? Nah, Iya kan, kayak bisa sih. kayak ngerasa wah aku harus nyoba nih di Samarantu. Iya. Kalian itu pengen banget ke sana. Padahal sih tujuannya kayak bener gak sih angker gitu loh, bener gak sih sesuai dengan mitosnya, antara nantangin dan penasaran mungkin. Iya, ingin membuktikan. Apalagi niatnya bener-bener dari rumah udah niatnya kayak gitu kan, apa menguak misteri atau Iya. bener gak sih seangker yang diceritain gak sih atau bla bla, kan tahu sendiri kan terus gunung. Iya terus. Oh ya, aku ada pertanyaan nih. Tadi kan Kak Ian lu sempat nanya nih ke Bambang. Kalau Kak Ian bilang, Bambang lu bawa apa gitu. Itu Bambang jawab nggak? Dia bawa apa? Jawab, dia bilang nggak bawa apa-apa. Oh, berarti nggak ada apa-apa ya? Nggak bawa apa-apa, tapi dia pernah make jimat, dan jimat itu sebenarnya udah dikasih ke saudaranya, cuma yang di dalam jimat itu ngikut dia, Kak. Jadi yang Ian bilang bawa apa-apa, dia bawa itu deckingan gitu loh. Iya, berarti dia tuh ibaratnya bawa makhluk yang dulu adanya di jimat, walaupun Iya. jimatnya udah dipindah tangankan, si makhluk tetap ngikut si Si Bambang. Bambang. Apakah itu berpengaruh kepada teror kalian? Bisa jadi kayak waktu yang bentrok di Cerme. Nah, Iya, kan dia yang Ian pakai kalung. itu iya Kak Ian kan yang bawa jimat. Kalau ini kan si Bambang Si ya. Bambang, tapi Bambang dalam artian bawa isi jimat lah. Iya, bawa isi jimat bukan bawa benda jimatnya. fisiknya ya. Karena waktu itu sampai dicekin dompetnya kan. Enggak, lu pakai apa dulu? Iya, gue pakai jimat kebal biar kalau tawuran nggak kenapa-napa. Dia katanya pernah gitu. ikut tawuran. Nah, dia kan anak STM Tubun Jakarta, si Bambang itu. Berarti gangguan itu bisa jadi juga karena itu selain niat Iya. niat yang mungkin Dan mempengaruhi. mungkin ya benar, benar dalam artian gini, yang tersebar isu atau mitosnya Samarantunya, pos 4-nya gitu, tapi yang terkenal angker, yang pusat angkernya sebenarnya di pos 3 Bayangan atau pos 3 gitu loh. Justru sebelumnya. Sebelum si pos Samarantu itu. Setelah Dan Ian kan diriin tenda di situ secara nggak langsung ya. iya benar. Pas cari tahu kita di situ. Setelah Kak Ian pulang ke Jakarta itu ada sisa-sisa gangguannya nggak? Sisa gangguan sih enggak, tapi yang sampai kepikiran tuh gini, kenapa pemburu yang bawa senapan angin, apa namanya sih, judes banget lah, Iya. kan, Apa galak bilang lah, galak? langsung ngebentak, kan dia bisa ngomong baik-baik, Kang, kalau bisa Mas, Dek, kalau bisa jangan di situ, kan udah ada larangan yang nggak boleh di situ, kan bisa kan ngomong, nasehatin. Toh yang warung pos 1 Bayangan sama si Mbah aja masih welcome, masih ngasih tahu malah. Ya sih. Nah terus yang kedua lagi yang benar-benar real ya, ini kita gangguan tapi ada nyatanya gitu, kelihatan fisiknya, ya itu bakso yang hilang. Bakso hilang, bener. Terakhir ya itu petani yang lagi petani. pada panen. Nah, Aneh juga sih kalau mereka bersikap kayak gitu. dan satu gitu. lagi sih, dari dari pas turun Ian udah ngomong nanti kita pulang naik ojek gitu. Karena kan udah tahu nih kemarin nanjak, terus nyesel kayak bisa dibilang gengsi lah, gara-gara tim pertama nggak naik ojek, kita ikutan nggak naik ojek. Nah pas pulang udah capek banget. Naik Udah ojek akhirnya. nggak ada ojek. Justru pas kita turun kita berharap banget ojek, nggak ada satupun. Sampai di base camp itu ya tukang ojeknya nggak ada. Jadi pada akhirnya jalan kaki juga Jalan akhirnya. kaki. Padahal berharap ada ojek ya. Udah ojek, udah istirahat dulu di pos yang pertama yang Ian
sama si Bambang takut itu pernah kali masuk. Berarti di pendakian ini bisa dibilang kalian itu tidurnya kurang ya? Karena Kurang. semalaman diteror dan juga akhirnya baca doa dan muter Kena hipo merotol. juga kan. Kena hipo juga. Hipotermia, panik juga. Tapi syukurnya sih tim kakak kali ini tuh baik. Solid jadi. banget. Dan itu bawa tas yang Yan bawa ini. Yang lain bawa yang lebih gede ya. Yan bawa itu. Dan gokilnya nih, tas sekecil itu cuma bawa barang pribadi, beratnya nggak berkurang-kurang Kak. Nanjak sama turun beratnya sama. Nggak ngerti lagi lah. Padahal isinya berkurang ya? Berkurang. Kan yang bawa logistik, Iya terus sih. juga kayak gas-gas kita juga udah habis kan. Aneh banget. Tapi ya gitulah cerita misteri di pendakian tuh kadang Pendakian itu nggak ada bisa, habisnya lah. nggak ada habisnya, Ada aja. nggak bisa dibilang oh ini nggak masuk di logika, tapi emang begitu nyatanya terjadi. begitu. Kalau kamu mendaki nggak ngalamin hal itu ya lucky for you sih, kayak kamu nggak kenapa-napa, alhamdulillah gitu ya kan Kak. Beruntung banget. Beruntung gitu. Justru cerita-cerita jadi kayak Kak Ian kayak gini bikin kita kayak jadi pandangan sih. Mungkin bisa lebih hati-hati, terus juga niat berangkat. Nggak usah deh kayaknya. Jadi, Iya, nggak udah usah- cukup tahu aja deh. Nggak usah nantang, Nggak nggak usah usah nantang. yang aneh-aneh lah udah. Nggak usah yang aneh-aneh. Nanjak aja Iya, deh. nikmatin aja lah wisata Iya. alam ya Kak. Betul. Betul. Oke Kak Ian, makasih ya buat ceritanya, seru banget. Ini sampai aku yang paling epic sih jujur, si Kunco. Aku kebayang itu bentukannya kayak gimana. Sama si pocong yang sebelah Bambang. Oh iya itu juga. Jeplak. Tapi Kunco itu epic banget sih menurut aku. Karena dia bentuknya nggak biasa. Kalau pocong kan udah familiar ya. Kalau Kunco, my god, mana kayang lagi jalannya. Dan kayaknya pas Ian nyentuh tas yang bilang itu kayak tulangnya, bisa jadi dia deh. Dia bentuknya begitu. Iya sih, berarti Ya kan? kayak gini. Digeser gitu, didorong, dia ngedorong balik. Jangan-jangan tangan itu juga tangan Kunco. Bisa jadi. Aduh, kamu sudah Namanya kita ya mungkin itu sarangnya atau tempatnya kan. Iya sih. Bisa jadi itu emang tempat dia tinggal kan. Karena kan turunnya juga dari pohon gede itu. Wow, Kunco. Teman-teman di sini yang pernah mendaki gunung atau nggak usah di gunung deh, pernah nggak menemuin makhluk yang penggambarannya itu tampilannya sama kayak si Kunco versi Kak Ian tadi? Tulis di kolom komentar. Oke, aku sama Kak Ian pamit undur diri. Semoga Kak Ian selalu sehat, baik, dan berbahagia. Amin. Teman-teman di sini juga selalu sehat, baik, dan berbahagia. Tungguin video-video selanjutnya. Dan semoga nanti Kak Ian bisa berbagi cerita lagi kepada kalian. Oke, bye. Hai guys, thank you udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan loncengnya, like, comment, dan share. Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri.